Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul mengucap syukur. Dari firman Tuhan ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara bagaimana cara kita mengucap syukur, supaya hidup kita dipenuhi dengan hal-hal yang positif dan bukan dengan keluhan atau dengan gerutuan yang bisa merusak mentalitas kita. Nah, mari kita akan lihat di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-11. Yohanes 6 ayat 11. Alkitab berkata seperti ini. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita sebuah peristiwa. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar, dan Alkitab mencatat bahwa ada sekitar 5.000 orang yang datang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Pada waktu itu Yesus sedang mengadakan pengajaran firman Tuhan. Dan karena Yesus sedang viral pada waktu itu, karena pengajarannya yang beda dengan pengajaran-pengajaran yang biasa didengar oleh orang-orang Yahudi, maka banyak orang berbondong-bondong mendengarkan pengajaran dan khotbah-khotbah dari Tuhan Yesus. Pada waktu itu ada sekitar 5.000 orang, dan ketika Yesus sedang berkhotbah dan mengajar pada waktu itu, ternyata hari sudah mulai petang. Dan kemudian murid-murid Yesus memberikan laporan bahwa orang-orang yang ada pada waktu itu sudah mulai merasakan lapar. Dan itu merupakan sebuah masalah, karena pada waktu itu tidak ada seksi konsumsi yang menyiapkan makanan untuk para jemaat yang datang, saudara. Dan pada waktu itu lokasi Yesus mengadakan ibadah atau persekutuan yang dihadiri banyak orang, letaknya adalah di tempat yang terpencil. Alkitab mengatakan bahwa itu tempat terpencil jauh dari kota, sehingga untuk orang bisa membeli makanan, orang bisa membeli minuman, itu harus meninggalkan tempat itu dan pindah ke kota untuk membeli akomodasi. Nah, saudara, pada situasi krisis yang ada, orang-orang lapar, orang-orang jauh dari pusat logistik, orang-orang jauh dari pasar, dari supermarket, orang-orang kalau mau beli makanan dan minuman harus keluar meninggalkan daerah itu, sementara tempat itu terpencil, sementara hari sudah mulai gelap. Maka itu menjadi masalah, dan ketika Yesus menghadapi masalah orang-orang kelaparan pada waktu itu, menarik sekali. Tuhan Yesus mengajarkan tentang ucapan syukur. Ketika Tuhan Yesus berada pada sebuah masalah, ada banyak orang lapar, Tuhan Yesus mengajarkan tentang pentingnya mengucap syukur. Waktu itu Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, apa yang ada padamu? Kemudian ada 5 roti dan 2 ikan pada waktu itu, saudara. Kemudian Alkitab berkata Tuhan Yesus mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan itu. Kemudian 5 roti dan 2 ikan itu diangkat oleh Yesus, dan Yesus mengucap syukur. Yesus tidak menggerutu, tetapi Yesus mengucap syukur dan berdoa, mendoakan 5 roti dan 2 ikan itu. Dan tiba-tiba boom, mujizat terjadi. 5 roti dan 2 ikan itu bisa mencukupi seluruh jemaat, sekitar 5.000 orang yang hadir. Nah, saudara, dari hal ini kita bisa belajar bahwa yang pertama, kalau kita mengucap syukur seperti yang dilakukan Yesus, ada orang yang lapar, kemudian yang ada cuma 5 roti 2 ikan, Yesus mengucap syukur. Maka yang bisa terjadi adalah kalau kita mengucap syukur seperti Yesus, yang pertama, kita akan mengalami yang namanya mujizat. Yesus mengajarkan 5 roti dan 2 ikan itu diangkat oleh Yesus. Kemudian Yesus mengucap syukur, 5 roti dan 2 ikan itu bisa mencukupkan
banyak orang yang lapar. Dari hal ini kita belajar ketika kita bisa mengucap syukur pada kondisi yang tidak memungkinkan, maka pintu mujizat akan terbuka di dalam hidup kita. Nah, menarik sekali, untuk Yesus bisa mengucap syukur, Yesus mengajarkan beberapa hal yang menarik dari ayat ini. Sebelum mujizat itu terjadi, Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Apa yang ada padamu?" Dan para murid cuma mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita ingin bisa merealisasikan ucapan syukur, maka fokuslah pada apa yang saudara miliki, bukan apa yang saudara tidak miliki. Nah, ini menarik sekali. Banyak orang fokusnya kepada apa yang mereka tidak miliki. Saya punya motor, tetapi orang lain punya mobil, fokusnya kepinginnya mobil, dan hal itu tidak bisa membuat kita mengucap syukur. Saya punya, katakanlah, rumah, tapi yang lain punya rumah yang lebih mewah. Dan ketika kita fokus kepada apa yang kita tidak miliki, maka itu tidak bisa membuat kita mengucap syukur. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengucap syukur, maka pintu mujizat akan terjadi. Tuhan Yesus mengajarkan 5 roti 2 ikan. Ketika Yesus mengucap syukur, tidak menggerutu, 5 roti dan 2 ikan itu secara supranatural bisa mencukupkan untuk orang-orang yang lapar pada waktu itu. Dan kalau kita ingin menciptakan ucapan syukur, maka fokuslah kepada apa yang kita miliki. Jangan fokus kepada apa yang kita tidak miliki. Sebagai hamba Tuhan, saya belajar untuk mengucap syukur tentang apa yang saya miliki. Kalau sekarang Tuhan tempatkan saya melayani di TPI Cut Mutia, maka saya mengucap syukur tentang jumlah jemaat yang ada, tentang talenta-talenta jemaat yang ada, tentang kekompakan pengurus, kekeluargaan yang terbangun di situ. Saya tidak fokus tentang gedung ibadah yang lebih besar. Saya tidak fokus tentang jumlah jemaat yang lebih besar. Saya tidak fokus tentang gereja yang lebih besar dibandingkan tempat saya sekarang ditempatkan. Dan hal itu bisa membuat saya mengucap syukur dan energi positif lebih menguasai kehidupan kita. Saudara, mari perhatikan kisah Raja Saul. Raja Saul merupakan raja yang mengalahkan musuh beribu-ribu. Tetapi perhatikan ketika dia melihat Daud berhasil mengalahkan musuh berlaksa-laksa, lebih tinggi dari dia jumlah musuh yang dikalahkan. Ketika Saul gak fokus dengan apa yang dia miliki, ketika Saul tidak fokus dengan apa yang dia nikmati, dan dia fokus kepada apa yang dia tidak bisa capai, maka sejak saat itu Saul tidak bisa mengucap syukur, dan hatinya dikuasai oleh iri hati terhadap Daud, dan hal itu membuat jabatannya sebagai raja terlepas. Nah, karena itu mari Bapak Ibu Saudara, apa yang kamu miliki, harta kita, kesehatan kita, pelayanan yang Tuhan izinkan kita untuk kelola, keuangan yang Tuhan izinkan kita untuk kelola, mari apa yang ada pada kita mengucap syukur, kita fokus, dan kita kelola itu semaksimalnya. Jangan membandingkan dengan apa yang dicapai oleh orang lain yang lebih dari kita. Karena itu mari kita penuhi hati kita dengan ucapan syukur. Apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, mari kita kelola sebaik-baiknya, dan mari kita mengucap syukur. Sehingga ketika kita mengucap syukur, maka pintu mujizat akan terbuka di dalam hidup kita. Nah, saudara, saya punya sebuah ilustrasi. Untuk kita bisa mengucap syukur, kita harus fokus dengan apa yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Seandainya Tuhan memberikan kita uang 10.000, maka reaksi kita akan senang. Anggap saja ini pemberian Tuhan. Dan ketika kita diberi oleh Tuhan, misalnya nominalnya 10.000, kita akan bersuka cita. Karena kita tidak punya apa-apa, dan tiba-tiba Tuhan memberkati kita dengan nominal ini, 10.000 ini, saya secara pribadi akan bersuka cita.
Tapi perhatikan, kebanyakan orang ketika diberkati Tuhan, ketika diberi Tuhan, dia akan bersukacita, dia bisa bersyukur. Tetapi kebanyakan orang kalau melihat orang lain lebih diberkati, maka akan menimbulkan iri hati dalam hidupnya, sehingga tidak bisa mengucap syukur. Dan suatu ketika Tuhan memberkati orang lain dengan nominal 2 kali lipat, maka biasanya manusia ketika melihat rekannya diberkati Tuhan, dirinya diberkati dengan 10.000, rekannya, temannya, kenalannya diberkati Tuhan dengan 20.000, maka reaksi orang normal biasanya dia lebih iri. Loh, kenapa ya kok Tuhan berkati dia lebih banyak dibanding saya? Loh, kenapa ya kok Tuhan kasih dia 20.000, ke saya cuma 10.000? Apakah saya kurang layak? Apakah saya kurang saleh? Apakah saya kurang maksimal? Apakah saya kurang ini, kurang itu, dan lain sebagainya, sehingga membuat orang tersebut tidak bisa mengucap syukur. Saudara perhatikan, akan susah sekali kita mengucap syukur kalau kita compare apa yang kita miliki, yang Tuhan sudah beri, dengan apa yang Tuhan sudah beri kepada orang lain. Kalau kita fokus kepada apa yang orang lain miliki, kita susah sekali mengucap syukur. Tapi kalau kita fokus dengan apa yang kita miliki, Tuhan kasih kita ini 10.000, kita fokus, kita mengucap syukur, kita kelola sebaik-baiknya, maka itu bisa memudahkan kita untuk mengucap syukur. Karena itu kalau kita ingin mengucap syukur, mulailah jangan membanding-bandingkan atau iri dengan pencapaian atau yang dimiliki oleh orang lain. Mari kita fokus dengan apa yang kita miliki. Ada sebuah quote mengatakan, comparison is the thief of joy. Membanding-bandingkan akan mencuri sukacita kita. Karena itu, apa yang ada padamu, mari mengucap syukur, sebab itu pemberian Tuhan. Dan ketika kita mengucap syukur, maka pintu mujizat dibukakan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati.